Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Alhamdulillahillazi faddala syahra Ramadan ala sa'iril azman. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala allazi anzala fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina min azabin niran wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal irfan. Summa amma ba'du, faya ayyuhan nas usikum wa nafsiyal muslimah bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala mukhbiran bizalika fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Geraha Surveyor Indonesia yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, 10 pertama bulan suci Ramadan sudah kita lalui. Tentunya dengan rangkaian ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang zahir maupun yang batin. Kita yakin, bahkan husnuzon, insyaallah di 10 hari pertama di bulan Ramadan, ibadah yang kita lakukan insya Allah akan meninggikan derajat kita kelak nanti di yaumil qiyamah. Hal ini sebagaimana yang Nabi pernah sampaikan dalam sebuah hadis di hadapan sahabat-sahabatnya yang mulia. Beliau katakan, anna aqwaman min qablikum ya'budunallaha samanina sanah. Ada umat terdahulu jauh sebelum kalian datang, jauh sebelum Nabi kita Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu kaum yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama 80 tahun lamanya. La ya'sunallaha tarfata 'ain. Menariknya kata Rasulullah, ini kaum beribadah kepada Allah 80 tahun tidak pernah sedikit pun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat mendengar ada orang rajin ibadah seperti itu, mereka sedih hadirin, karena umur mereka gak sampai 80 tahun. Dan di usia mereka juga tentunya ada melakukan kemaksiatan dan dosa. Nabi begitu melihat umatnya sedih karena usianya, ibadahnya tidak seperti umat-umat terdahulu. Beliau tutup hadis beliau dengan kabar gembira. Antumul lahiqun as-sabiqun. Kalian, kata Rasulullah SAW, walaupun datangnya terakhir, umat yang paling ujung, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi derajatnya nanti bisa mengalahkan mereka yang lebih dulu beribadah dan lebih lama daripada kalian ketika hidup di dunia ini. Tidak lain jamaah yang dirahmati Allah, hal itu bisa kita dapati karena adanya kemuliaan bulan suci Ramadan. Ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itulah yang akan meninggikan derajat kita nanti di yaumil qiyamah, melebihi umat-umat terdahulu. Maka ada seorang ulama Mesir bernama Syekh Muhammad Hussein Yaqub, masih hidup beliau. Dalam kitabnya yang berjudul Asrarul Muhibbina fi Ramadan, rahasia-rahasia dari mereka yang mencintai bulan suci Ramadan. Kemuliaan bulan suci Ramadan begitu banyak. Sebagai bukti cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau umpamakan kemuliaan Ramadan ini seperti mulianya Nabi Yusuf alaihi salam di atas 12 saudaranya. Ramadan juga punya 12 saudara.
12 bulan maksudnya dalam 1 tahun. Begitu juga Nabi Yusuf alaihissalam punya 12 saudara. Yang dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku Nabi Yakub alaihissalam, semalam aku bermimpi melihat 11 bintang sujud, bulan dan matahari juga sujud hormat kepadaku. Ayah Nabi Yakub alaihissalam paham dengan mimpi anaknya ini, bahwa 11 saudara yang sujud, bahwa 11 bintang yang sujud kepada Nabi Yusuf itu adalah 11 saudaranya yang laki-laki, termasuk saudara kandungnya yang bernama Bunyamin. Nabi Yusuf alaihissalam ditafsirkan dalam mimpi ini dia dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas saudaranya yang lain menjadi nabi dan rasul penerus kakek moyangnya kelak. Jika Nabi Yakub melanjutkan ayahnya yang bernama Ishak, maka Nabi Ishak alaihissalam melanjutkan ayahnya juga yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ayahnya berpesan, la taksus ru'yaka ala ikhwatika, jangan ceritain mimpimu ini kepada saudara-saudara. Tapi bocor juga hadirin, ketika saudaranya tahu Nabi Yusuf lah yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan garis keturunan nabi-nabi dan rasul utusan Allah, muncul rasa iri dari diri mereka hingga akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur mati. Jadi irinya saudara Nabi Yusuf bukan karena pangkat, jabatan, harta, dan kedudukan dunia. Tidak. Irinya 11 saudara Nabi Yusuf alaihissalam tidak lain karena urusan akhirat. Mereka pengen yang dipilih Allah untuk menjadi penerus ayahnya. Tapi ketika Nabi Yusuf yang dipilih, muncul rasa iri. Seperti irinya iblis laknatullah ketika tahu yang menjadi manusia, ketika Nabi Adam alaihissalam yang dipilih Allah subhanahu wa ta'ala, seluruh malaikat disuruh sujud hormat kepada Nabi Adam. Mirip irinya saudara Nabi Yusuf, hasadnya saudara Nabi Yusuf seperti hasadnya iblis laknatullah kepada Nabi Adam alaihissalam. Begitulah kata beliau kemuliaan Nabi Yusuf alaihissalam di atas saudara-saudaranya. Bahkan bukan hanya wajahnya yang tampan, tapi hatinya juga begitu lembut Nabi Yusuf. Bahkan ketika dia menjadi seorang yang mulia di tanah Mesir, saudara-saudaranya minta maaf karena telah melakukan kesalahan. Ucapan maaf Nabi Yusuf diabadikan dalam Al-Quran. La tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Ketika 11 saudaranya minta maaf, Nabi Yusuf menjawab, la tasriba alaikumul yaum, tidak ada kalian berbuat salah hari ini. Kesalahan kalian sudah aku hapus, sudah aku lupakan. Yaghfirullahu lakum, kalaupun kalian berdosa aku doakan, mudah-mudahan kau diampunkan, kalian diampunkan dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di hadis jamaah yang dirahmati Allah, ada satu kisah Abu Sufyan ketika dia bertobat kembali ke jalan yang benar. Abu Sufyan ketika mendapat hidayah masuk ke dalam ajaran Islam, awal-awal dia masuk Islam, Nabi masih kurang senang melihat wajahnya. Karena ingat dulu bagaimana Abu Sufyan begitu memusuhi ajaran Islam. Lalu dia ngadu kepada Abdullah bin Abbas, wahai Ibnu Abbas, aku punya hajat ingin bertemu dengan Rasulullah. Tapi rasa-rasanya beliau belum bisa memaafkan. Masih ingat keburukan-keburukanku dulu waktu di jahili. Lalu kata Ibnu Abbas, mau gak kamu aku kasih satu ayat, baca ayat ini di belakang Rasulullah. Sebelum kau bertemu dengan beliau, baca ayat ini. Saya yakin Nabi akan senyum ketika melihat wajahmu. Ayat yang mana wahai Ibnu Abbas?
ayat tentang Nabi Yusuf alaihissalam ketika memberikan maaf kepada saudara-saudaranya. La tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Benar saja hadirin, ketika ayat itu dibaca oleh Abu Sufyan di belakang Rasulullah SAW, beliau langsung mengatakan, ghafarallahu laka waliman 'allamaka. Allah memaafkan kesalahan engkau yang membaca ayat ini dan orang yang mengajarkan ayat ini. Juga aku doakan diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun menoleh ke Abu Sufyan dalam keadaan wajah tersenyum, karena Ibnu Abbas tahu Rasulullah itu punya rasa iri dalam urusan kebaikan. Jika dibacakan ayat ini pasti Nabi akan ada rasa malu. Nabi Yusuf saja bisa memaafkan 11 saudaranya, masa saya kagak bisa? Saya harus bisa. Begitulah rasa iri Rasulullah SAW terhadap kebaikan yang orang lakukan. Maka inilah datangnya bulan suci Ramadan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain seperti Nabi Yusuf yang memaafkan kesalahan 11 saudaranya, maka bulan Ramadan tahun ini datang untuk menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan di 11 bulan sebelumnya, dan tentunya untuk meninggikan derajat kita seperti tingginya derajat Nabi Yusuf alaihissalam di dunia dan di yaumil kiamah. Kelak nanti kita akan dapati dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita terus semangat melaksanakan ibadah, semangat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ramadan tahun ini benar-benar menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sayyidul jinni wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar, summa amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amanahakum anhu wa hazzar, wa'lamu annallaha ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wasanna bi malaikatillahil musabbihati bi qudsi wasallasa bikum ayyuhal mu'minun min bariyati jinnihi wa insihi. Wa qala ta'ala wa lam yazal mukhbiran wa amira innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli alaina shirarana. Allahumma ja'al baldatana hadha baldatan Indonesia mutmainnah rakha'an mustaqimah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar.